Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Fitian Onilah dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 8 November 2022. Komisi 9 DPR RI menyoroti fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan sejumlah industri dalam negeri belakangan ini. Dan untuk mengantisipasi badai PHK, pemerintah berupaya menaikkan UMR di tahun 2023. Komisi 9 meminta penetapan kenaikan UMR ini disesuaikan dengan inflasi dan kondisi ekonomi global yang terjadi saat ini. Dalam rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja, Pengurus Apindo, dan Pengurus Kadin, Komisi 9 DPR RI menyoroti fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan sejumlah industri dalam negeri belakangan ini, akibat permintaan pasar yang turun secara signifikan. Meski gelombang PHK itu tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, faktanya banyak perusahaan yang melakukan efisiensi di banyak bidang untuk mempertahankan kelangsungan hidup di tengah ancaman resesi global. Untuk mengantisipasi badai PHK, pemerintah berupaya menaikkan UMR di tahun 2023. Anggota Komisi 9 DPR RI Saniatul Latifah mempertanyakan kejelasan peran Dewan Pengupah Kewenangan karena tidak semua kabupaten kota memiliki Dewan Pengupah dan memiliki UMK. Ia meminta penetapan kenaikan UMR ini disesuaikan dengan inflasi dan kondisi ekonomi global yang terjadi saat ini. Nah, untuk itu penetapan nilai upah minimum untuk provinsi tahun 2023 berdasarkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021. Dan sudah ada mekanisme penetapan upah minimum tadi disampaikan oleh Bu Menteri. Sebenarnya Dewan Pengupahan ini kewenangan siapa ya Bu Menteri untuk membentuknya? Karena kan di situ ada unsur pemerintah, kemudian ada unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja dan serikat buruh. Dan juga ada pakar dari perguruan tinggi. Karena belum semua kabupaten kota ini terbentuk dan belum semua kabupaten kota juga memiliki UMK-nya. Jadi belum menetapkan untuk upah minimum kabupaten. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan hingga September 2022 telah terjadi PHK kepada 10.765 pekerja. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Indonesia kepada Shane Patinama, pemain sepak bola asal Belanda keturunan Indonesia. Komisi 10 berharap pemberian kewarganegaraan Indonesia pada Shane menjadi kontribusi yang baik untuk persepak bolaan tanah air dan memperkuat timnas Indonesia hingga ke tingkat internasional. Menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Shane Elian J. Patinama dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi atas nama Shane J. Patinama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shane merupakan pemain sepak bola keturunan Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Eva Rataba berharap pemberian kewarganegaraan Indonesia pada Shane menjadi kontribusi yang baik untuk persepak bolaan tanah air dan memperkuat timnas Indonesia di tingkat internasional. Bisa memperkuat timnas Indonesia untuk berkompetisi di internasional. Dan sekali lagi harapan kita seperti itu bahwa hadirnya Shane ini betul-betul bisa memberikan dampak yang baik bagi persepak bolaan tanah air. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi berharap melalui desain besar olahraga nasional, para pemain sepak bola yang telah dinaturalisasi mampu memberikan kemampuan secara maksimal dan meningkatkan prestasi sepak bola tanah air. Para atlet-atlet yang dinaturalisasi bisa memberikan transfer knowledge mulai dari skill persiapan fisiknya, kemudian juga mental bertarungnya, kemudian bagaimana pengalamannya di luar
dan ini menjadi bekal untuk nanti calon-calon atlet Indonesia yang akan datang. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong agar tambahan PMN non-tunai bagi PT Sejahtera Eka Graha dan PT Faruna Tirta Prakasya dimanfaatkan dengan baik. Komisi 11 berharap dengan adanya penambahan modal PMN ini, kedua perusahaan bisa mencetak laba yang signifikan dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga berdampak pada penerimaan negara, baik berupa pajak maupun PNBP. Komisi 11 DPR RI mendorong agar tambahan PMN non-tunai bagi PT Sejahtera Eka Graha dan PT Faruna Tirta Prakasya dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan laba perusahaan serta penerimaan negara. Ditemui usai rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara berharap dengan adanya penambahan modal PMN ini, kedua perusahaan bisa mencetak laba yang signifikan dan kinerja perusahaan menjadi meningkat, sehingga berdampak pada penerimaan negara, baik berupa pajak maupun PNBP. Di dalam, tapi kita berharap dengan PMN ini kedua perusahaan ini bisa survive kembali, dan tadi sudah digambarkan apabila PMN ini kemudian kita setujui, mereka sudah bisa mencetak laba, kemudian juga bisa meningkatkan kinerja, dan tentu yang kita harapkan adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Tentunya dari sisi peningkatan kinerja perusahaan, kemudian juga bagaimana dia bisa melibatkan masyarakat, terutama tentu dalam meningkatkan merekrut tenaga kerja baru, itu kita sangat harapkan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan, PMN yang diberikan negara kepada perusahaan harus memberikan kontribusi terhadap pemasukan negara serta meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, ini kan bentuk bantuan non-tunai yang tentu ingin dijadikan sebagai daya dorong agar BUMN tersebut bisa berakselerasi dalam melakukan bisnisnya. Nah, di sisi lain juga memanfaatkan aset-aset yang selama ini terbengkalai. Sebuah langkah yang bagus, di mana di sisi lain aset-aset yang terbengkalai selama ini kemudian bisa kita manfaatkan, dan tentu yang lebih pentingnya pengamanan aset itu sendiri. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk lebih memperhatikan kelayakan pesawat dan melakukan uji berkala terhadap maskapai domestik untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan di tanah air. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Kejadian mencekam dialami penumpang dan awak pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang beberapa waktu lalu. Pesawat yang baru lepas landas itu harus kembali ke landasan karena adanya bagian mesin yang terbakar. Komisi 5 DPR RI menekankan, meski tidak memakan korban jiwa, insiden yang terjadi pada pesawat Lion Air harus jadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh maskapai yang ada di Indonesia. Selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial berikut ini. Kejadian mencekam dialami penumpang dan awak pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang beberapa waktu lalu. Pesawat yang baru lepas landas itu harus kembali ke landasan karena adanya bagian mesin yang terbakar. Pihak Lion Air memberikan keterangan pesawat tersebut telah dipersiapkan sesuai prosedur. Sebelum keberangkatan, pesawat Boeing 737 seri 800 NG registrasi PK LKK dinyatakan layak dan aman dioperasikan melalui pengecekan awal. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk lebih memperhatikan kelayakan pesawat dan melakukan uji terbang secara berkala terhadap maskapai domestik untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan untuk menjamin keselamatan penerbangan tidak cukup hanya melakukan pengecekan terhadap mesin pesawat. Namun, perlu juga dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas SDM yang bertanggung jawab atas pemeriksaan mesin pesawat. Artinya, itu tidak hanya Lion. Semua maskapai yang memiliki pesawat terbang ini harus dicek. Dan dari Kementerian Perhubungan di sini Dirjen Udara harus proaktif untuk seperti uji kir dari pesawat-pesawat itu sendiri. Semuanya harus dicek, tahunnya, kemudian mesinnya, apalagi kemarin mungkin banyak sekali yang sempat tidak terbang sehingga banyak mesin-mesinnya yang harus dicek ulang gitu. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan perlu dilakukannya audit serta investigasi mendalam pada setiap maskapai penerbangan di Indonesia yang bermasalah. Apabila ditemukan fakta pelanggaran SOP yang berdampak pada keselamatan penumpang, diharapkan ada sanksi tegas dari pemerintah kepada maskapai tersebut, agar keselamatan dan kenyamanan dalam transportasi publik menjadi hal yang prioritas. Ya bukan hanya KNKT, kami melihat sebenarnya pemerintah masih lemah ya. Seperti tak berdaya di hadapan maskapai. Beberapa kali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan maskapai, ya baik kemudian kenyamanan, keselamatan, termasuk juga kecelakaan pesawat tadi, sanksi dari pemerintah itu sebenarnya nggak tegas. Nah sehingga kita terus mendorong agar kemudian ada efek jerak pada para pemilik maskapai ini untuk lebih mengedepankan keselamatan dan keamanan ya penerbangan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan meski tidak memakan korban jiwa, insiden yang terjadi pada pesawat Lion Air harus jadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh maskapai yang ada di Indonesia. Ia mendorong Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara untuk memperketat pengawasan maskapai penerbangan, angkutan penumpang maupun logistik. Dirjen Perhubungan Udara, bagian pengamanan penerbangan, supaya betul-betul mengadakan sidak ataupun mengadakan pemeriksaan rutin terhadap airline-airline ini. Karena kita tahu bahwa belum ada 2 tahun, belum ada 1 tahun kita habis COVID, kita tahu bahwa seluruh penerbangan airline itu sempat stagnan. Banyak pesawat-pesawat yang dirumahkan lah
ya dimasukkan ke hanggar, tidak dioperasikan, ini tentu mempengaruhi. Semua stakeholder, baik maskapai maupun pemerintah, harus terus menjalankan prosedur keselamatan penerbangan agar sesuai standar regulasi internasional. Rangkaian pekerjaan perawatan yang komprehensif harus selalu dilakukan guna mewujudkan operasional penerbangan yang normal dan lancar, memastikan setiap pesawat dalam kondisi prima dan aman dioperasikan, serta melaksanakan persiapan penerbangan secara tepat. Melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Penerbangan, harapannya seluruh perangkat yang terkait dengan penerbangan harus menjalankan SOP dengan baik. Dan apabila melanggar, perlu segera diberi sanksi tegas kepada personel ataupun operator, karena ini menyangkut nyawa dan keselamatan penumpang. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR menyetujui naturalisasi Shane Patinama yang diproyeksi menjadi calon pemain timnas Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, Komisi 10 DPR RI menyetujui untuk merekomendasikan kewarganegaraan kepada calon pemain naturalisasi asal Belanda, Shane Elian Jai Patinama. Hasil itu didapat setelah Komisi 10 mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan Sekjen PSSI Yunus Nusi di Gedung DPR RI Senayan pagi tadi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan dari rekan kami Dadi Ramadan dari ruang rapat Komisi 10 DPR RI. Ya, pemirsa setia TVR Parlemen berbicara terkait dengan sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia, yang paling digemari oleh masyarakat di Indonesia. Dan pada saat ini kami akan membahas kepada Anda terkait rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kementerian Pemuda dan juga Olahraga yang dihadiri juga oleh Ketua Umum PSSI untuk membahas terkait dengan pembahasan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepak bola atas nama Shane Elian Jai Patinama atau yang biasa dikenal dengan Shane Patinama, dan dihadiri di sini oleh Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali dan juga Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan juga Sekretaris Jenderal Bapak Yunus Nusi.
Lalu naturalisasi ini merupakan inisiasi atau permintaan dari coach kepala atau head coach Timnas Indonesia Shin Tae-yong, di mana beliau memohon kepada PSSI untuk dapat direkomendasikan pemain-pemain naturalisasi atau keturunan Indonesia yang dapat memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Lalu di sini nantinya diharapkan dengan kehadiran pemain naturalisasi atau juga keturunan Indonesia ini dapat menciptakan standar atau acuan baru bagi para talenta muda di Indonesia. Lalu kita perlu informasikan kepada Anda pemirsa bahwa Shane Patinama ini memiliki darah Indonesia langsung dari ayah kandungnya yang merupakan orang Maluku kelahiran Semarang. Dan menurut informasi pemirsa bahwa sebelum mendiang ayahnya Shane Patinama ini meninggal, beliau pernah berpesan kepada Shane Patinama untuk dapat suatu hari membela Timnas Indonesia. Dan pada akhirnya pemirsa setelah rapat selesai antara Komisi 10 dan juga Kementerian Pemuda dan juga Olahraga, di sini Komisi 10 menyatakan menyetujui rekomendasi terkait naturalisasi Shane Patinama. Lalu ada juga tanggapan-tanggapan dari beberapa anggota DPR yang menyatakan mengapresiasi langkah yang diambil oleh PSSI dan juga Kemenpora untuk menaturalisasi beberapa pemain keturunan untuk memperbaiki lini belakang dan juga memberikan acuan dan juga standar baru bagi pemain-pemain talenta-talenta muda di Indonesia. Lalu juga ada anggota Komisi 10 di sini juga memesankan kepada Kemenpora dan juga PSSI untuk bisa menindaklanjuti temuan dari tim gabungan pencari fakta terkait dengan tragedi Stadion Kanjuruhan, dan tentunya diharapkan PSSI untuk bisa memberikan pembenahan dan juga membenahi sistem sepak bola di Indonesia agar nantinya sepak bola ini menjadi suatu hiburan yang bisa menghibur seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya duka mendalam lagi, pemirsa. Lalu perlu kami informasikan bahwa sebelum proses Shane Patinama dinaturalisasi, ada 2 nama yang sudah diproses oleh negara Republik Indonesia, yaitu atas nama Jordi Amat dan juga Shandy Walsh. Di sini tentunya kita sama-sama berharap bahwa proses naturalisasi ini dapat meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, baik dari segi pembinaan dan juga menjadi acuan bagi talenta-talenta muda Indonesia ke depannya. Baik pemirsa, dengan demikian berakhirnya sudah, kita kembalikan lagi ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Halo pemirsa, selamat sore. Dan pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini.
Nah pemirsa, berita pertama yang menjadi headline media online pada hari ini tentunya adalah berita dari Komisi 5 DPR RI yang usulkan ojek online menjadi perusahaan transportasi. Di sini kita bisa lihat dari beberapa media dan tentunya di sini pembahasan menyangkut transportasi online termasuk ojek online pemirsa atau ojol tentunya di sini diusulkan menjadi angkutan umum. Pasalnya, DPR RI menilai operasional ojol termasuk kegiatan ilegal. Dan di sini pemirsa anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Suryadi Jayapurnama menyebutkan operasional ojek online sebagai kegiatan ilegal dikarenakan kendaraan roda 2 dinilai bukan sebagai kendaraan transportasi umum. Dan di sini pemirsa Suryadi mengatakan tentunya sepeda motor yang menjadi armada driver ojek online tidak seharusnya menjadi angkutan umum sehingga diperlukan revisi undang-undang lalu lintas terkait hal ini. Meskipun demikian pemirsa anggota Komisi 5 DPR RI lainnya yaitu Hamka Bako Kadi menghimbau sambil menunggu undang-undang baru dibuat ia meminta aplikator ojol tidak mempermainkan hal ini. Dan di sini pemirsa, Hamka bahkan membandingkan ojol dengan penyedia transportasi Bluebird. Dan ia menilai jika ojek online ingin melihat transportasi yang benar, maka bisa berkaca kepada Bluebird. Tentunya terkait hal ini pemirsa, Direktur PT Teknologi Perdana Indonesia yang menaungi aplikasi ojek online Maxim Indonesia, Vadim Lunosov, di sini buka suara. Menurutnya, bisnis ojek online memang termasuk bisnis berbasis IT. Bukan transportasi. Tentunya lebih lanjut, Vadim menyebutkan perusahaannya belum mempunyai mobil atau sopir sendiri. Tentunya oleh karena itu lebih tepat untuk menyebut perusahaan ojek online sebagai bisnis berbasis IT. Nah pemirsa, berita selanjutnya tentunya yang juga menjadi headline media online pada hari ini adalah berita dari Komisi 9 DPR RI yang sepakat bentuk panja untuk mengusut kasus gagal ginjal akut pada anak. Di sini juga kita bisa lihat dari pembahasan beberapa media dan di sini pemirsa Komisi 9 DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja atau panja guna mengusut kasus gagal ginjal akut pada anak. Tentunya hal tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM yaitu Penny Lukito. Dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia serta IPMG yang digelar pada Rabu pekan lalu. Dan di sini pemirsa pembentukan panja bermula dari usulan sejumlah fraksi di Komisi 9 DPR RI, mulai dari PDIP, Golkar, PAN, PKS dan juga Nasdem. Dan di sini anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Darul Siska memandang kasus gagal ginjal akut sudah merupakan kejadian luar biasa atau KLB. Sehingga wajar apabila diusut melalui panja. Dan di sini sementara itu anggota Komisi 9 DPR RI lainnya yaitu Saleh Partaunan Daulay juga menyetujui pembentukan panja. Di sini pemirsa Saleh menilai panja bisa dibentuk untuk menelusuri lebih dalam kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Tentunya tanggapan lain juga dilontarkan oleh Neti Prasetyani yang di sini sepakat atas usulan pembentukan panja. Di sini Neti bahkan mengusulkan agar DPR RI tidak ragu membentuk panitia khusus atau pansus apabila panja dianggap kurang maksimal. Tentunya pemirsa persoalan gagal ginjal akut bukan persoalan sepele. Karena itu pengawasan dan pengusutannya harus benar-benar serius. Dan pemirsa itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai berita dari Komisi 5 DPR RI yang mengusulkan ojek online menjadi perusahaan transportasi. Juga dari Komisi 9 DPR RI yang sepakat membentuk panja untuk mengusut kasus gagal ginjal akut pada anak. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.